Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Asral selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen pemasaran dan teman-teman sekalian yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Zakira Livi Abdiwardani dengan NIM 112410573. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis manajemen pemasaran mengenai integrasi strategi produk dan harga. Fokus utama presentasi pada kali ini yaitu bagaimana cara kita menyeimbangkan inovasi varian premium pada bisnis ayam penyet pada kelompok 4 yang akan saya bedah melalui perspektif dari teori kelompok 5. Pertama, mari kita bedah posisi strategi dari bisnis ini agar kita mempunyai gambaran besar mengenai bisnis ini. Jadi, brand ayam penyet ini bukan hanya sekedar warung biasa, akan tetapi mereka adalah seorang market sellers yang mengandalkan strategi cost leadership atau efisiensi biaya yang menjadi senjata utama mereka. Nah, target pasar yang dibidik secara spesifik yaitu mahasiswa dan pekerja lokal. Nah, karakteristik utama mereka itu adalah memiliki price elasticity yang sangat tinggi, di mana artinya adalah mereka itu sangat sensitif terhadap perubahan harga. Nah, perubahan harga sedikit saja itu bisa langsung mengubah keputusan mereka untuk membeli atau dapat juga berpindah ke kompetitor lain. Nah, saat ini bisnis ini bertahan di harga yang kompetitif, yaitu sekitar harga Rp15.000 hingga Rp25.000. Langkah ekspansi menu yang dilakukan ini bukan tanpa alasan, melainkan untuk strategi krusial yang untuk menghindari market situation atau titik jenuh pasar. Nah, agar konsumen tidak bosan dan brand itu tetap relevan. Baik, memasuki tahap pengembangan, bisnis ini tidak hanya sekedar menambah daftar menu, melainkan melakukan apa yang disebut produk upgrading. Nah, langkah ini diambil dengan meluncurkan varian premium seperti ayam geprek malted mozzarella dan saus telur asin. Di sini tujuannya yaitu sangat strategis untuk meningkatkan sensory experience kepada konsumen agar produk kita itu tidak hanya enak di lidah tapi juga menarik secara visual atau instagramable bagi generasi saat ini. Nah, namun inovasi ini itu membawa konsekuensi yang nyata pada faktor internal yang harus saya garis bawahi, yaitu yang pertama ada lonjakan HPP. Nah, di mana penggunaan bahan baku seperti keju mozzarella secara otomatis meningkatkan biaya variabel produksi. Yang kedua yaitu investasi alat. Nah, kita membutuhkan alat tambahan seperti gas torch atau oven yang berarti akan menambahkan biaya pada penyusutan aset. Yang ketiga yaitu standar SDM. Nah, di mana dibutuhkan pelatihan khusus agar staf dapur dapat menyajikan varian premium ini dengan tetap konsisten dan tidak gagal secara kualitasnya. Jadi inovasi ini bukan tanpa risiko biaya. Ini adalah membawa kita kepada dilema utama yang akan saya bahas di slide selanjutnya. Disinilah titik balik dari analisis saya. Kondisi real yang dihadapi adalah bisnis ayam penyet pada kelompok 4 ingin menambahkan varian premium demi menjaga daya tarik. Namun, di saat yang sama mereka tetap ingin mempertahankan identitas harga yang terjangkau, yaitu kisaran Rp15.000 hingga Rp25.000. Nah, masalahnya penambahan inovasi ini secara otomatis melambungkan biaya produksi. Dari benturan kepentingan inilah muncul 3 pertanyaan krusial yang menuntut jawaban strategis. Yang pertama yaitu tentang integrasi. Bagaimana cara kita menyiapkan produk premium ini tanpa harus mengorbankan margin, keuntungan, atau malah merugi? Kedua, tentang strategi harga. Apakah tepat jika bisnis beralih ke value based pricing atau harga berbasis nilai yang hanya untuk menu premium tersebut? Dan yang paling krusial tentang brand image, yaitu apakah langkah menaikkan harga pada menu baru ini akan merusakkan atau menghancurkan citra brand yang
kata yang murah yang sudah melekat kuat di hati pelanggan selama ini. Dari dilema ini akan saya bedah dalam slide-slide berikutnya. Setelah memahami permasalahannya, hasil analisis saya menunjukkan bahwa bisnis ini sedang terjebak dalam apa yang disebut sebagai strategi konflik atau konflik strategi. Di sini kita harus melihat dilema ini dalam dua pandangan yang berbeda. Yang pertama dari sisi internal atau dilema profit. Jika bisnis ini tetap memaksakan untuk menggunakan harga yang lama, harga yang sangat murah atau competitive pricing untuk produk yang baru yang menggunakan mozzarella atau saus telur asin, maka akan terjadinya negatif margin. Artinya, setiap porsi yang terjual justru berpotensi merugikan bisnis karena HPP yang tinggi tidak tertutupi oleh harga terjual tersebut. Strategi harga yang lama sudah tidak relevan lagi untuk varian inovasi ini. Yang kedua, dari sisi eksternal atau dilema brand image. Nah, kita harus sadar bahwa loyalitas mahasiswa itu sangat berbasis pada harga. Jika harga kita naikkan secara gegabah di seluruh menu, perspektif merakyat yang sudah menjadi fondasi dan identitas brand ini akan hancur seketika. Nah, jadi titik temu atau solusinya yaitu adalah bisnis ini tidak boleh terjebak pada satu kebijakan harga yang kaku. Jawabannya adalah menerapkan defisiensi strategi yang artinya produk lama tetap konsisten kepada harga yang lama untuk menjaga loyalitas dan value penjualan, sementara produk yang baru menggunakan logika harga yang berbasis nilai atau value-based pricing untuk mengamankan profitabilitas tanpa merusak citra merek. Setelah kita memutuskan untuk melakukan defisiensi strategi, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengimplementasikannya agar konsumen tidak merasa keberatan dengan harga yang baru. Nah, saya sudah merangkum 3 trik psikologi harga yang dapat diterapkan. Yang pertama yaitu tiered pricing atau pembagian level harga. Nah, bisnis ini harus membagikan menu ke dalam 3 level yang jelas. Yang pertama yaitu level budget untuk ayam biasa seharga Rp15.000, level standar dengan ekstra topping seharga Rp20.000, dan yang terakhir yaitu level premium seperti varian mozzarella dengan seharga Rp30.000. Nah, dengan adanya pemilihan harga ini, kita dapat memberikan kebebasan memilih bagi konsumen sesuai dengan kondisi finansial mereka. Mereka tidak merasa dipaksa untuk membeli harga yang mahal karena opsi ekonomis itu tetap ada. Yang kedua ada price anchoring atau jangkar harga. Nah, ini adalah trik yang sangat krusial. Kita menempatkan menu premium itu yang seharga Rp30.000 tadi di posisi yang paling mencolok pada buku menu. Nah, menu ini itu berfungsi sebagai jangkar secara tidak sadar, jadi konsumen itu melihat harga yang tinggi itu di awal. Nah, maka mereka akan melihat menu reguler kita itu menjadi menu yang lebih murah dan ekonomis. Dengan begitu, citra murah kita pada brand itu tetap terjaga meskipun kita punya menu yang mahal. Nah, yang ketiga yaitu justifikasi nilai atau charm pricing dan charm pricing. Nah, untuk menu premium kita gunakan narasi kualitas seperti premium real mozzarella. Nah, untuk memberikan alasan logis mengapa harganya bisa mencapai Rp30.000. Selain itu, kita menggunakan trik charm pricing dengan menggunakan angka psikologis. Contohnya yaitu menulis harga Rp21.900 itu untuk harga alih-alih Rp22.000. Nah, tujuan sederhana namun efektif ini itu untuk mengurangi hambatan emosional pembeli saat melihat nominal harga tersebut, sehingga mereka lebih mudah untuk memutuskan dalam pembelian. Sebagai penutup, kesimpulan dari seluruh analisis integrasi produk dan harga ini adalah defisiensi adalah kunci. Jadi kita tidak perlu mengorbankan salah satunya. Konflik antara HPP yang tinggi dan citra harga yang murah dapat diselesaikan dengan cara memisahkan kategori produk secara jelas. Menu hero atau menu reguler tetap bisa dipertahankan untuk menjaga loyalitas pelanggan lama.
Sementara itu, menu premium hadir untuk mengejar profitabilitas bisnis. Edukasi nilai, yaitu transisi ke value-based pricing pada varian premium bukan hanya sekedar trik untuk menaikkan harga. Ini adalah sebuah instrumen komunikasi strategi untuk memberitahu konsumen bahwa ada kualitas, ada riset, dan ada inovasi yang sepadan di dalam setiap porsi yang mereka nikmati. Evolusi brand, yaitu strategi ini justru membuat brand kita naik ke atas. Kita tidak lagi hanya dikenal sebagai brand yang warung murah, melainkan sebagai bisnis kuliner yang dinamis. Bisnis yang mampu memberikan solusi bagi konsumen yang ingin berhemat, sekaligus mampu memuaskan mereka yang ingin menginginkan pengalaman rasa yang lebih mewah. Dengan kata lain, kita tumbuh tanpa meninggalkan identitas asli kita. Sekian presentasi dari saya mengenai analisis integrasi strategi pada produk dan harga pada bisnis ayam penyet ini. Saya harap analisis ini dapat memberikan perspektif baru dalam melihat keseimbangan antara inovasi dan profitabilitas. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.